Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Fine? Alhamdulillahirrahmanirrahim. I'm fine too. Baiklah anak-anak, kali ini kalian akan belajar bab 8 ya. Chapter 8. Temanya adalah I'm made in Indonesia. Ya, kemudian materi yang akan kalian pelajari adalah kalimat pasif. Yaitu passive voice. Nah, kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajarannya. You will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. Ya, tujuannya adalah kamu akan belajar menggunakan kalimat-kalimat pasif untuk mendeskripsikan benda-benda. Oke, kita lihat di buku kalian. Ya, ada contoh bacaan. Kita lihat contoh bacaan ini. Saya baca, kalian dengarkan dengan baik-baik. Sate or sate is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewered, sate is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Nah, kalian perhatikan kata-kata yang dicetak tebal ini. Ada is made, are marinated, are skewered, is grilled, it's served. Nah, kata-kata yang bercetak tebal inilah yang akan kita bahas. Nah, kalian tahu kata made ini adalah bentuk ketiga dari make. Ya. Nah, make ini kalian tahu artinya adalah membuat. Akan tetapi dalam kalimat ini kata make yang sudah diubah menjadi bentuk ketiga kemudian diawali to be, nah ini sudah berubah menjadi pasif. Yang awalnya kata ini berarti membuat, ya, kata dasarnya buat kemudian menambahkan awalan menjadi dibuat atau terbuat. Ini maknanya pasif. Ya, sate dibuat dari ayam, ya, daging sapi, ya, dibuat. Kemudian selanjutnya kata marinated. Marinated itu bentuk ketiga dari marinate, ya, menjadi pasif, ya. Are marinated menjadi dicelupkan, ya, direndam, ya. Kemudian tadinya mencelupkan menjadi dicelupkan. Kemudian kata selanjutnya yaitu grilled, ya. Kata grilled di sini berasal dari kata grill, ya, membentuk kalimat pasif, ya, dipanggang, ya, dipanggang ini artinya memanggang. Setelah diubah menjadi bentuk ketiga kemudian diawali dengan to be, maka berubah menjadi yang tadinya memanggang menjadi dipanggang. Ya, sate dipanggang di atas bara arang yang panas. Kemudian di serve, ya, ini serve itu berasal dari kata serve, ya, disajikan. Ini menyajikan berubah menjadi disajikan. Ini bentuk pasifnya. Nah, masih ada lagi di buku kalian contoh bacaan tentang yang menunjukkan kalimat-kalimat pasif. Kalian bisa pelajari, dibaca, ya, kalian bisa pelajari, kalian baca. Ini makna yang bercetak tebal adalah makna pasif, ya, membentuk kalimat pasif. Ya, it is called, ya, disebut. Ya, kalau call menyebut ini karena bentuk ketiga kemudian diawali dengan to be maka menjadi disebut dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
kalimat-kalimat tadi yang saya kutip dari bacaan-bacaan tadi ya. Sate is made of chicken. Sate is built over very hot charcoal. The flowers are plenty. Ulos is usually dragged over one's shoulders. Nah, ini kalimat pasif semua ini ya. Sate dibuat dari ayam, daging ayam. Sate dipanggang di atas bara arang yang panas. Bunga-bunga itu ditanam ya, ditanam, ini kalimat pasif. Kemudian ulos, nah, kalian tuh yang ulos, yang ini apa pakaian dari patah ya. Ulos is usually dragged over one's shoulders ya. Ini ya, ulos biasanya dipakai di atas pundak ya, di atas pundak seseorang. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat beberapa contoh kata. Biasanya kata semacam ini bisa kalian jumpai di kamus. Biasanya dicetak di bagian tengah, bentuk pertama, kedua, ketiga, yaitu present, past, passive atau past participle ya. Ini bentuk present, bentuk past, dan bentuk passive. Ini yang akan digunakan untuk membuat kalimat pasif. Yang tadinya eat, ate, eaten, nah yang kita gunakan ini. Memakan, dimakan. Minum, diminum, dan seterusnya. Ini mendapatkan awalan di kalau dalam bahasa Indonesia. Ditulis, dibaca, dibuat, diberi, ditanam, dibawa, dimainkan, dikumpulkan. Ya, sebelum kata-kata ini diawali to be, is, am atau are. Oke, kita lihat. Nah, pola kalimatnya subjek, to be, verb 3. Kemudian complementary, pelengkap ya, bisa ada bisa tidak. Ini pelengkap bisa berupa objek, pelengkap itu bisa berupa objek, keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Oke, kita lihat contohnya ya. The flowers di subjeknya, nah, karena ini jamak seperti biasa kita gunakan are to be nya ya. Kemudian kata kerjanya bentuk ketiga ya, tadinya plant menjadi planted, ini bentuk ketiganya ya. Kemudian pelengkapnya by mother. Kalimat lengkapnya, the flowers are planted by mother. Bunga-bunga itu ditanam oleh ibu. Ya, jadi ditanam oleh ibu. Nah, nih. Sate is made of lamb. Sate dibuat atau terbuat. Iya, oke, bisa bisa ter. Ya. Nah, ini dibuat menjadi terbuat. Sate itu terbuat atau dibuat dari daging lembu. Daging kambing, daging apa saja ya, ini yang jelas ini kalimat pasifnya semacam itu. Kemudian contoh berikutnya, the letter is written by Dayu. Surat itu ditulis oleh Dayu. Nah, ini contoh-contoh kalimat pasif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah paham nanti kalian kerjakan soal-soal latihannya. Nah, ini sebenarnya kalimat pasif itu ya, kalimat pasif itu bisa berasal dari mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini contohnya kalimat aktif. Mother plants flowers. Ibu menanam bunga. Ya, ibu menanam bunga-bunga. Ya, ini diubah menjadi kalimat pasif ya, menjadi flowers are planted by mother. Bunga-bunga ditanam oleh ibu. Nah, karena ini bunganya jamak, maka pakai are. Kemudian plants yang tadinya bentuk pertama atau present diubah menjadi bentuk ketiga. Ya, karena ini peraturan ya, regular verb, maka tinggal menggunakan ed saja. Flowers are planted by mother. Bunga-bunga ditanam oleh ibu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Mr. Ruli writes a letter. Ya, berubah menjadi a letter is written by Mr. Ruli. Dayu sweeps the floor. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi the floor is swept by Dayu. Lantai itu disapu oleh Dayu. Nah, ini cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita perhatikan ya, diperhatikan perubahannya ya. Objek yang ada di kalimat pasif itu kemudian tinggal dipindahkan saja ke depan ya, ini
pindahkan ya flowers ini, a kite dan seterusnya ya, pindahkan ke depan. Kemudian setelah subjek tambahkan to be. To be-nya menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau jamak are, kalau tunggal is ya. Kemudian diikuti pelengkap. Kalau memang ada, kalau tidak ada tidak masalah. Contoh, flowers are planted, dah titik. Bunga-bunga itu ditanam, udah tidak masalah kan. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan untuk latihannya. Nah ini ya, silakan dikerjakan. Change the sentences below into the passive voice. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini ya menjadi kalimat pasif. Contoh-contohnya tadi sudah ada ya, kemudian kalian kerjakan. Ya, ada 8 kalimat pasif, ada 8 kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami, kerjakan dengan baik, semangat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, sehingga kalian mudah-mudahan insya Allah sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, student, saya akhiri sampai di sini pelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next